serius. Kaki turun gando. Presiden kita Prabowo lagi ketemu Putin di Rusia. Ia membawakan oleh-oleh buat kita semua. Apa oleh-olehnya? Simak narasi ini. Yang serius ya. Pada 19 Juni 2025, sejarah mencatat pertemuan dua presiden. Vladimir Putin, manusia yang konon bisa menembakkan rudal dengan pandangan mata dan menjinakkan beruang Siberia pakai bisikan lembut. Ia duduk semeja dengan Prabowo Subianto, seorang jenderal purnawirawan yang kalau bicara bisa membuat Panglima NATO mendadak introvert. Lokasinya? Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg. Tempat yang arsitekturnya lebih cocok untuk konser simfoni atau ritual rahasia keturunan Romanov, bukan perundingan nuklir tropis. Pertemuan ini diwarnai dengan pelukan hangat, senyum diplomatik, dan kamera yang terus mengejar angle terbaik untuk thumbnail berita. Dari hasil diskusi tingkat dewa tersebut, lahirlah sejumlah kesepakatan yang terdengar seperti naskah film fiksi ilmiah yang keburu tayang di kanal berita nasional. Pertama, si beruang merah sepakat membantu Nusantara mengembangkan teknologi nuklir damai. Kedengarannya mulia, tapi tetap saja, kata nuklir dan damai dalam satu kalimat lebih cocok jadi judul novel distopia daripada kebijakan publik. Katanya sih untuk kesehatan, pertanian, dan pelatihan tenaga ahli. Bayangkan, sawah di Lumajang yang tumbuh dengan energi reaktor, atau klinik kesehatan Husada yang bisa mendeteksi penyakit sejak dalam pikiran. Tentu saja, semua akan dikawal ahli, karena tidak semua petani siap menanam singkong sambil pakai jas anti radiasi. Lalu, 4 nota kesepahaman ditandatangani. Pendidikan tinggi, transportasi, teknologi digital, dan media massa, dan investasi antara Danantara dan Russian Direct Investment Fund. Ini bukan cuma soal kerjasama. Ini nyaris seperti pernikahan politis tanpa pesta, tanpa lempar bunga, tapi penuh doa agar tak bercerai di tengah jalan karena beda ideologi dan saldo rekening. Kalau you pikir itu semua sudah cukup dramatis, bersiaplah. Rute penerbangan Moskow-Bali resmi dibuka 3 hingga 4 kali seminggu. Ini bukan sekedar penerbangan. Ini adalah lorong teleportasi antara dua dunia. Satu diselimuti salju dan kode-kode rahasia. Yang satu lagi penuh aroma sate Madura dan musik dangdut yang berdengung dari warung di pinggir pantai. Dalam waktu dekat, mungkin saja kita akan melihat turis Rusia menyusuri pasar buah sambil bertanya dalam aksen tebal, "Di mana bisa beli mina kayu putih nuklir?" Yang paling meledak tentu pernyataan dukungan Rusia untuk Indonesia masuk ke BRICS. Ini semacam menyodorkan kursi kosong dalam forum global elit yang selama ini hanya menyapa Indonesia dengan anggukan setengah hati. Dengan masuknya RI, BRICS tak lagi jadi klub ekonomi raksasa yang gemuk tapi pemalu. Tapi kini, punya anggota baru yang doyan soto dan bisa berpantun sambil rapat. Semua ini ditutup dengan sebuah deklarasi kemitraan strategis. Dalam istilah sederhana, kita sekarang sah berteman baik dengan Rusia, di atas kertas, dan mungkin juga di dalam algoritma. Prabowo bilang pertemuan itu intens, hangat, dan produktif. Tapi kalau boleh jujur, itu terdengar seperti review film romantis yang penuh dialog dalam tatapan mata dan musik latar Beethoven. Apakah ini akan mengubah peta dunia? Mungkin, tapi yang pasti ini membuat diplomasi kembali seksi. Semua ini ditutup dengan deklarasi kemitraan strategis. Kalimat sakral yang terdengar seperti mantra diplomatik abad ke-21. Di sanalah Prabowo dan Putin berdiri. Dua sosok yang seolah diambil dari kisah epik yang ditulis ulang oleh sastrawan mabuk ideologi. Melangkah keluar dari istana,
membawa harapan besar, rencana-rencana absurd, dan janji-janji manis yang semoga saja tak akan menguap seperti kuota bulanan yang tak terpakai.